kita ras-ras ertoto ibas perdalanan Tuhan kami Yesus ngabarkan Injil selama di doni ema ibas Matius, Markus, Lukas ras Injil Yohanes. Tapi sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan mempercayakan berita itu kepada murid-murid yang disebut rasul-rasul dan juga disebut gereja pada abad pertama. Sekarang kamilah bagian yang tinggal di bumi untuk menyatakan namamu itu. Kami tahu bahwa engkau belum pernah meninggalkan setiap orang yang memberitakan namamu kemana saja pun mereka pergi, karena itu memuliakan engkau yang di surga. Berkati kami waktu membaca bagian yang sulit pun, supaya Roh Kudus mengajari kami sebagaimana selama ini Roh Kudus masih memimpin kami selangkah demi selangkah. Kalaupun jalan kami salah, Tuhan kami Yesus sendiri jugalah yang akan menyatakannya. Itulah buktinya Allah ada di tengah-tengah kami. Kuduskan kami dengan sukacita memanggil namamu, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang pasti akan datang sekali lagi untuk menjemput kami masing-masing meninggalkan dunia yang terkutuk ini ke tempat yang kudus. Itulah yang Tuhan Yesus sedang kerjakan hari ini. Amin. Mari kita membuka Kisah Rasul pasalnya yang ke-15. Kita sudah mulai masuk misi Paulus yang kedua. Kisah Rasul pasal 15 terakhir sesudah selesai sidang di Yerusalem. Tapi kita tidak boleh lupa, bagi gereja mula-mula rupanya soal keselamatan itu begitu penting. Itulah makanya yang menjadi persoalan paling utama dalam abad pertama, sidang pertama itu, bagaimana supaya dapat diselamatkan. Karena memang latar belakang mereka dari undang-undang Taurat sebagai umat pilihan Allah dan yang hidup yang sudah lama melaksanakan sakramen-sakramen di bait Allah. Jadi boleh kita merenungkannya, apakah kita juga hari ini sama? Yaitu soal keselamatan itulah yang paling penting. Karena kalaupun ditanya Alkitab, yang paling penting dalam Alkitab itu yang mana? Pasti kita katakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, makanya Kisah Rasul pasal 15 itu mereka sangat serius menanggapinya. Jadi dalam pribadi kita juga masing-masing boleh kita bertanya, apakah dasarnya aku diselamatkan? Apakah ada yang masih perlu kulakukan supaya aku diselamatkan? Iya, kalau ada di antara Anda yang masih sangsi, jangan biarkan kesangsian itu menimpa hidup kita dalam situasi sekarang ini. Anda dengan senang hati kami bisa menerima apa yang membuat Anda sangsi. Dan kalau boleh juga untuk menolong teman-teman yang lain, apa yang membuat Anda yakin? Kan itu yang dipersoalkan dalam Kisah Rasul pasal 15. Mereka yakin sehingga tidak perlu lagi menjalankan sunat dan undang-undang Taurat Musa yang sudah berlalu. Karena kasih karunia di dalam Tuhan Yesus dan iman itu sudah cukup. Dari mana mereka yakin itu cukup? Karena satu, turun Roh Kudus atas mereka, tanda milik kepunyaan Allah. Kedua,
dari mujizat yang terjadi di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, menyatakan bahwa orang ini pun adalah umat Allah sendiri, seperti perjanjian lama bagaimana Allah senantiasa di pihak umatnya, mulai dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Kedua fakta ini mereka menerima keyakinannya bahwa Allah telah menerima kita. Kita sudah diselamatkan hanya secara etika pergaulan. Janganlah mereka makan darah, janganlah ada percabulan, janganlah mereka makan binatang yang mati lemas, dan janganlah memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Ya, mana tahu di antara kita bisa menyatakan 2 poin atau 3. Aku ini keyakinanku bahwa aku sudah diselamatkan, tidak perlu lagi ada tambahan. Kalau Anda masih ragu, itulah kesempatan kita. Mari kita baca Kisah Rasul 15 ayatnya yang ke-35. Bahasa Indonesia judulnya Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Tim misi yang kedua. Misi yang pertama itu Yohanes bersama dengan Petrus, ya, di Yerusalem semua bagian orang ini. Karena misi harus kita katakan ganti berganti, ya. Ya, patah tumbuh hilang berganti. Jadi di sini sudah memulai masuk misi yang kedua. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Kita ingat Antiokhia pasal 13, ya. Ya, di mana gereja itu berdiri, lantas di sana mereka, disitulah Roh Kudus berbicara ke tengah-tengah jemaat. Jadi Antiokhia ini adalah tempat pelayanan Barnabas dan Saulus, ya, tempat antara Barnabas dan Paulus, ya. Disinilah mereka sebagai home base camp namanya. Kalau kamu lebih keren lagi sedikit, home base missionnya itu ada di gereja Antiokhia. Mereka lama bersama-sama dengan banyak orang yang mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Waktu saya membaca tafsiran orang, ini sangat penting menurut dia, karena sebagai tugas keluar mengabarkan Injil, jangan juga lupa mengajar di gereja sendiri. Jangan pula nanti kita seperti tukang pangkas, orang kita pangkas tapi rambut kita, iya, itu yang dikatakan di sini. Bisa kita berat sebelah. Kita kuat mengabarkan Injil keluar, tapi seisi rumah kita saja pun tidak bisa kita beritakan. Itu maka dikatakannya tadi ayat 35, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Ya, mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Iya, itulah sebabnya kita sudah menyelesaikan Injil Markus dulu. Sudah itu masuk kita ke kisah para Rasul, ini dalam rangka mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Entah berapa lama tidak tahu. Menurut seorang atau 2 orang berani mengatakan, ya mungkin 1-2 bulan mereka tinggal di Antiokhia. Alasannya karena Silas sudah mau pulang ke Yerusalem, tapi dia memutuskan tidak berangkat. Nah, jadi kemungkinannya menurut mereka 2-3 bulan lah Barnabas dan Saulus tinggal di gereja Antiokhia, di mana gereja ini mensupport dia untuk berangkat pada pemutusannya yang pertama. Dan dia pulang menceritakannya, dan sekarang diajarnya lagi jemaat itu. Ayat 36. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Ini seperti percuma
Petani, kalau dia sudah menaburkan benih jagungnya, dia mau melihatnya ke ladang kembali, bagaimana keadaan ladang itu. Nah, makanya ada baiknya. Itulah dia. Jadi bukan sudah selesai ditinggal, tapi bagaimana keadaan mereka. Ayat 37. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Karena waktu mula-mula mereka berangkat dari gereja Antioquia, kan tiga-tiga mereka ini, Barnabas, Saulus, dan John Markus. Jadi kalau begitu, kalau kita mulai lagi melihat ladang yang sudah kita taburkan dulu, marilah ikut juga John Markus sebagai teman seperjuangan pada misi yang pertama. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa dan tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Jadi dua alasan Paulus di sini tidak mau lagi kerjasama dengan Markus. Satu katanya apa? Yang telah meninggalkan. Kan kita ingat peristiwa di Papos waktu orang gubernur itu mau bertobat, dihalang-halangi oleh Elimas ahli Jampi itu, dan disitulah ketakutan mungkin Markus meninggalkan tim mereka. Maka dikatakannya di sini yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia. Yang kedua, tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Penafsir banyak kali yang menafsirkan ini. Apa maksudnya John Markus tidak mau kerjasama dengan mereka? Kebanyakan ada 3 poin mereka, tapi kurasa dalam pengertianku tidak benar. Karena Markus ini kan orang Yerusalem. Padahal penginjilan ini sudah masuk ke Papos, jumpa dengan ahli Jampi, jumpa dengan gubernur Siprus. Dia tidak suka kepada orang-orang yang bukan orang Yahudi. Makanya dia tidak mau kerjasama dengan Barnabas dan Paulus, karena mereka ini mengabarkan Injil kemana saja mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Nggak mau dia. Kurasa itu yang paling benar alasan mereka dalam tidak mau mengikutkan John Markus lagi. Makanya dikatakan Paulus tadi di sini apa? Tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Dan kurasa ini juga tidak terlalu benar, karena nanti kan Markus menulis Injil Markus. Padahal Injil Markus itu ditulis bukan kepada orang Yahudi, tetapi Injil Markus ditulis kepada orang Rom. Makanya di sini 2 poin inilah yang dibuat Paulus alasannya, karena dia telah meninggalkan kita. Baru berarti dia tidak mau kerjasama dengan kita. Nah, karena itu tidak usah lagi dibawa John Markus. Tapi John Markus dengan Barnabas kan berfamili. Iya, kan itu keponakannya Barnabas. Jadi di pihaknya lah John Markus. Iya, makanya dikatakannya dalam cerita ini, hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga, serta berlayar ke Siprus. Kenapa dia ke Siprus? Kampung. Iya, karena memang orang ini orang kampungan, jadi dia suka hanya di kampungnya saja, dibawanya lagi dia ke Siprus. Oke, kalau nanti dibawa lagi, ya ke Siprus lah mereka, karena kan Barnabas itu kan orang Siprus. Apa arti Barnabas? Arti namanya. Iya, anak penghiburan. Nah, jadi Barnabas ini masih tetap menjadi anak penghiburan. Kalau tadi Markus sudah pulang, mari lagilah dihiburkan, jangan lagi ungkapkan kegagalannya sudah meninggalkan peristiwa di Pamfilia, di Papos gitu. Akhirnya oke lah, kalau memang nggak boleh lagi, kalau kalian ke Siprus itu memang kampung kalian. Kalau demikian, supaya jangan double pekerjaan kita, kami cari jalan yang lain. Itulah cuma bisa kita ungkapkan di sini, terlalu jauh.
Kurasa terlalu jauh, salah nanti kita mengerti waktu kita membaca selanjutnya Alkitab. Begitulah menafsirkannya kurasa. Maka walaupun tadi dikatakannya, oh Markus orangnya nggak mau mengabarkan Injil kepada bangsa lain. Ada 3 alasannya. Tapi dalam pikiranku, waktu dia menulis Injil Markus, kok Markusnya ditulis kepada orang Rom. Maka salah tafsiran Bapak ini, kupikir waktu kubaca. Nah, tapi kan kita ungkapkan supaya kita tambah pengertian kita bagaimana kita menafsirkan Alkitab. Karena kan Lukas menulisnya kepada Theophilus supaya Theophilus bisa mengerti kasusnya. Apa yang mau dia ambil. Jadi kita juga bisa sama perselisihan Barnabas dan Paulus mengenai kawan. Kan begitu ini. Bukan persoalan mereka berdua. Karena John Markus tidak bisa lagi ikut kata Paulus. Karena dia sudah meninggalkan kita di Pamfilia, di Papos. Baru kedua, dia tidak mau kerjasama dengan kita. Karena itu ngapain kita bawa lagi dia? Nanti persoalannya juga masih bisa sama. Atau kita katakan, ini tidak setia kepada kawan. Kan itu bahasa sehari-hari ya. Tidak setia kepada kawan. Tapi itu cuma diungkapkan di sini. Tapi nampaknya Barnabas senang kalau Markus bisa ikut. Akhirnya dipilihnyalah Markus kawannya Barnabas dan Paulus cari kawan sendiri. Ya, nanti mana tahu Anda bisa merenungkannya lebih dalam. Ya, banyak ini kita bisa tafsirkan. Boleh juga Anda katakan inilah terakhir cerita Barnabas. Sudah itu dia tidak akan muncul lagi. Sama dengan ceritanya Petrus, terakhir kali pasal 12, waktu dia keluar dari penjara, ke rumah siapa namanya itu, ke Rode, sejak itu dia meninggalkan itu, pergi dia ke daerah Kaisarea, dan tidak akan muncul lagi namanya. Sampai nanti dia menulis 1 dan 2 Petrus. Dan di sini juga sama. Nanti Barnabas selesailah, dia tinggal di Siprus. Paulus mulai melanjutkan misinya ke Eropa. Jadi seringkali orang memikirkan hal ini, tapi waktu aku merenungkannya, berarti Barnabas sudah menetapkan langkah misinya. Tapi Saulus sesuai dengan panggilannya pada Kisah Rasul pasal 9, itu baru sebahagian digenapinya. Tapi nanti apakah itu nanti benar, Anda bisa membaca kitabnya. Karena panggilan Barnabas secara khusus hanya menjadi apa? Diakon. Iya, menjadi pelayan diakonnya, ya. Tetapi panggilan Paulus waktu dia dipanggil jauh berbeda. Nah, makanya di dalam panggilannya di Antiokhia ini mula-mula Barnabas, sesudah itu Paulus. Tetapi di sini Barnabas mengambil kesimpulan, mengambil Markus, dan akhirnya ditinggalkannya lah timnya Paulus. Ya, itu yang bisa kita lihat, nanti Paulus akan melanjutkannya. Kita baca berikutnya ayat 11. Ayat berapa? 40. Ayat berapa ya? 40. Ya, 40. Tetapi Paulus memilih Silas. Kita kenal Silas? Iya, Silas ini adalah orang yang berada dihargai di Yerusalem, pemimpin jemaat di Yerusalem. Maka ini baik, Made Church menjadi kawannya Rasul Paulus. Barnabas kawannya orang yang tinggal di Yerusalem, di mana rumah Markus itu kan tempat persekutuan mereka. Jadi dua-dua orang ini sudah ada koneksinya dengan Yerusalem. Karena nanti kan jumpa lagi kita Yerusalem waktu Paulus nanti ditangkap. Iya, dipilihnya lah Silas. Karena Silas tadi dikatakannya nggak mau lagi dia pulang ke Yerusalem. Nah, kadang-kadang saya berpikir ini sangat serius. Bagaimana Tuhan menentukan setiap hidup anak-anak Tuhan itu kemana Tuhan mau pakai. Kejadiannya tadi apa? Kalau kau nggak disunat, nggak boleh kau selamatkan itu. Tapi itu juga membuat kesempatan Silas datang ke Antiokhia. Sesudah dilihatnya di Antiokhia, senang dia, nggak mau lagi dia ke Yerusalem. Tibalah saatnya
masuk tim misi Paulus. Nanti dalam surat-suratnya masih jumpa kita nama Silas. Nama Silas nanti itu Silwanus dalam surat Paulus. Kedua namanya sama seperti Simon dan Petrus, seperti Paulus dan Saulus, Silas dan Silwanus. Nanti dalam surat Paulus seringkali dipakainya itu Silwanus ataupun Silas. Nanti itulah ceritanya. Jadi persoalan ini tadi memungkinkan, ya di sini memungkinkannya bahwa Silas, tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Nah, nanti ada mapnya Syria dan Kilikia. Itu daerahnya Tarsus, kampungnya Paulus. Jadi mereka ini ke kampungnya, satu ke Syria, ke Siprus, satu ke kampungnya ini. Jadi dari situlah terjadi dua tim. Apakah Barnabas nanti masih misi atau dia sudah mengundurkan diri dari tim misi Paulus? Apakah nanti dia selamanya di Siprus? Karena panggilannya tadi kan untuk menghiburkan. Jadi di mana saja ada yang perlu dihiburkan, di situlah dia. Tapi kalau Paulus tadi kan panggilannya menjadi alat pilihanku, menjadi umat Israel kepada bangsa-bangsa lain, dan menjadi raja-raja. Tiga panggilan ini kepada Paulus, kepada Silas, kepada Barnabas, orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang menangani pelayanan meja, dan yang penuh Roh Kudus juga melayani, dan begitu ceritanya dia. Iya, barulah di Antioquia dia diutus pula oleh jemaat dari Yerusalem, kan di situ jumpanya di Antioquia. Iya, sesudah itu aku panggillah Paulus dulu. Baik kali Paulus pikirnya, pergilah dia ke Tarsus. Nah, sekarang datang lagi Markus, itulah membuat mereka menjadi dua tim. Iya, aku harap ini Roh Kudus bisa membicarakan antara sahabat, panggilan, dan melanjutkan pekerjaan Allah itu. Sekarang masuklah Silas menjadi kawannya Paulus, dan dia mengelilingi daerah Syria dan daerah Kilikia. Nanti kalau sudah ada mapnya, kita bisa lihat nanti misi Paulus yang kedua, bisa kita lihat di mana itu Syria, di mana itu Kilikia. Karena tadi Markus dan Barnabas berangkat kemana? Ke Siprus. Tapi yang paling enak itu 40. Ya, dikatakan di sini, tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Jadi dua-dua mereka ini oleh kasih karunia Tuhan diberangkatkan oleh jemaat Antioquia. Jadi jemaat Antioquia tidak memihak Barnabas dan tidak memihak Paulus, hanya menyerahkannya seperti pemberangkatan mereka yang pertama. Menyerahkannya ke dalam kasih karunia Tuhan. Apa yang kita mengerti kasih karunia Tuhan dalam ayat ini? Karena nanti seringkali kita mengkhotbahkan kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Satu, kasih karunia Tuhan yang kita lihat di sini perjalanan mereka adalah sampai di Papos, Tuhan mengaruniakan kepada Paulus untuk membuat gubernur Siprus menjadi percaya dengan cara membuat buta Elimas itu. Itu kan kasih karunia. Dan kasih karunia lagi, sampai lagi dia di daerah Antioquia. Tuhan membuka pintu bagi mereka waktu mereka duduk di rumah ibadat, dipanggil orang, dia ngapain? Kalau ada nasihat dari Anda begitu ya, menguatkan dan menghiburkan, marilah berdiri. Tidak ada haknya di rumah ibadat itu, tapi oleh karena kasih karunia oleh Allah diberikan pemimpin itu satu kali. Apalagi kasih karunia di sini kita lihat sudah dilempari dan disangka orang dia mati di daerah Listra. Tetapi oleh karena pertolongan Tuhan dan murid-muridnya, bangkitlah dia kembali. Dan sesudah itu dia menguatkannya. Dan berdirilah jemaat
Karena mereka katakan Tuhan sudah membuka pintu keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Ini artinya kasih karunia. Ya, jadi kalau kita hidup dalam kasih karunia, inilah keadaan kita. Tidak ada haknya, perjalanannya, tidak ada bawa makanan, tetapi semua di tengah-tengah perjalanan diberikan oleh Allah kepada mereka. Bahkan sudah dilempari, disangka orang sudah mati, ditinggalkan di situ, rupanya masih bisa dia berdiri. Makanya dia seringkali katakan, aku lebih baik pergi daripada tinggal di bumi. Itulah artinya kasih karunia. Iya, makanya jemaat menyerahkannya ke dalam kasih karunia. Jemaat tidak bisa kasih uang. Jemaat hanya bisa mendoakannya supaya apa yang sudah disiapkan Allah turunlah atas kedua tim ini. Yang ke Siprus dengan yang ke daerahnya Paulus, itulah daerah Syria dan daerah Kilikia. Baik, kita lanjutkan ayat 61. Jadi timnya sudah dua. Paulus datang juga ke Derbe, kan di situ pelayanannya pertama itu ya. Dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Jumpa lagi Timotius yang sudah menjadi orang percaya, mungkin dia bertobat pada misi mereka pertama di Listra. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Perlu juga latar belakang orang. Nah, maka nanti kalau kita melihat latar belakang kita bisa kita ketakutan ya. Karena di sini diceritakan latar belakangnya masing-masing. Dan apa pandangan jemaat dalam dirinya seperti Silas, orang yang ternama di tengah-tengah jemaat di Yerusalem. Di sini jumpa lagi dia Timotius, yang mana ibunya itu Yahudi tetapi sudah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya orang Yunani. Sudah ada hamba Tuhan kawin campur orang tuanya. Satu Yahudi, satu yang bukan Yahudi, itulah Timotius, dan ibunya orang percaya. Ya, apakah nanti ini Roh Kudus bisa mengajari Anda melihat seorang hamba Tuhan itu apa sebenarnya dibawanya dari keluarganya? Itu paling penting di sini. Makanya tadi Barnabas namanya anak penghiburan. Paulus itu orang Tarsus. Kan begitu. Ini Silas. Ini jumpa lagi Timotius. Dan Roh Kudus sengaja mengungkapkan latar belakangnya dia. Supaya nanti waktu Anda mungkin lebih dalam menuliskan karakter hamba-hamba Tuhan yang lain, Anda bisa melihat apa yang dibawanya, yang diwarisinya dari keluarganya sebelum dia percaya. Dan kalau Anda langsung bertanya pada saya, inilah yang menjadi perhatianku nomor satu dalam hidupku. Berapa banyak warisan yang ada dari orang tuaku itu belum kutinggalkan walaupun aku sudah pindah. Makanya umpamanya lah marga ginting ya. Ya, marga ginting itu kan seringkali dikatakan itu sering marah ya. Nah, jadi bisa kulihat apakah ini warisan yang kubawa dari orang tuaku sebagai warisanku. Makanya sering ada istilahnya apa? Kue bulu panna, ya lah panna kapak tapi panna kue bulu. Ya, ini kan warisan dari latar belakang masing-masing. Ya, mari kita lihat berikutnya. Kalau begitu apa? Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Jadi dia orang yang baik walaupun masih muda. Maka perlu juga rupanya nama baik di sekitar pada waktu itu. Ya, itu yang kita pertama di sini. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan, tambah tim menjadi 3 orang lagi. Iya, Paulus menyuruh menunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Tapi pelayanannya masih nanti orang Yahudi, kok dia belum disunatkan? Bagaimana nanti pandangan orang yang dia layani? Makanya ini kalau dibahas, inilah namanya kebudayaan, misi dalam kebudayaan. Jadi Paulus sadar hal itu.
Dia belum disunat. Nanti kalau masuk kita ke gereja di mana orang Yahudi disunat, mana tahu nanti itu menjadi sandungan gitu. Nah, makanya karena orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. 4. Dalam perjalanan keliling, itukah pasalnya? Bukan, saya ulangi. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Jadi dia mau supaya tim misinya ini semuanya punya background yang sama, adalah orang Yahudi. Tetapi bukan karena disunat itu maka dia diselamatkan. Karena dia sudah duluan menjadi orang percaya. Ya, tetapi demi pelayanan. Itu yang masukkan di sini. Akhirnya Paulus menunatkan Timotius. Karena nanti orang lain tahu bahwa bapaknya orang Yunani. Nah, dalam perjalanan keliling dari kota ke kota. Ini ciri-cirinya misi ya. Dari kota ke kota. Sama dengan dalam pelayanan Tuhan Yesus. Mari kita pergi lagi ke desa yang lain. Karena untuk itulah aku ditetapkan. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Tapi jangan ditanya, jadi kalau begitu kenapa Timotius harus disunatkan oleh Paulus? Kalau sudah adanya keputusan dari Yerusalem bahwa mereka tidak perlu disunatkan dan mentaati undang-undang Taurat. Yang perlu hanyalah, kan begitu ya, jangan makan darah, jangan ini, jangan ini. Makanya kita harus jawab, ini hubungannya dengan sikap dalam pelayanan, supaya orang itu tidak tersandung. 5. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besarlah jumlahnya. Tidak salah ya. Terus maju perkembangan sampai ke ujung bumi. Ya, maka genaplah apa yang dikatakan oleh Gamaliel. Musuh sudah menjadi siut, menjadi semakin kecil, tetapi gereja semakin besar. Karena kalau kamu memang di pihak Allah, tak bisa nanti kau layan orang itu, kan gitu ya. Iya, ternyata kamu yang bersalah kepada Allah. Maka diungkapkan ayat 5 di sini. Supaya Theophilus waktu membacanya, benarlah orang ini di pihak Allah. Di mana saja pun bertambah. 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. 2 kali. Kalau mau belajar, makanya hamba Tuhan itu nggak bisa mengikuti programnya. Inilah yang saya mau kita renungkan bersama. Karena programnya Paulus tadi kemana ngabarkan Injil? Ke Galatia, ke daerah Frigia, ke daerah Bitinia. Itu planningnya. Tetapi kedua planningnya ini dikatakan di dalamnya, Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Jadi bisa kita dicegah Roh Kudus memberitakan Injil? Ini menjadi renungan yang paling kita lebih sensitif. Saya baca, Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka, sama dengan yang di atas. Barulah kita tahu, oh, kalau memang ini bukan ladangku. Kalau memang bukan ladangku, aku hanya orang upahan. Di mana tuan tanah ini mau aku mencangkolnya, kan di situ harus aku mencangkolnya. Tidak bisa ku cangkoli saja walaupun aku sudah bersedia ke ladang misi.
Itulah di sini yang paling kita renungkan bersama-sama. Karena banyak orang dimanapun rasanya bisa sama, tetapi Paulus dan Silas dan Timotius tadi dicegah oleh Roh Kudus. Jadi bisa juga rupanya kita bukan berbuat dosa saja kita dicegah. Memberitakan Injil pun bisa kita dicegah oleh Roh Kudus. Tadi dalam Kisah Rasul pasal 13, khususkanlah Barnabas untuk tugas yang telah ku sediakan. Dan dengan perintah Roh Kudus mereka melintasi Siprus, kan begitu. Dan di sanalah mereka mulai mengabarkan Injil. Di sini sesudah terjadi perpecahan tadi, mereka masuk ke daerah ini dan mau memberitakan Injil di daerah Galatia dan di daerah-daerah ini. Dan 2 kali dipakainya di sini ada Roh Kudus dan ada Roh Yesus. Ini tulisan yang sangat penting di sini. Iya, jadi Roh Kudus itu nyata kali bagi hambanya ini. Kurasa itu yang nomor 1 kita harus tahu. Roh Kudus itu nyata kali di dalam hidup mereka ini. Waktu pergi disuruh, mereka berangkat. Waktu dilarang pun dia juga tahu jangan. Ya, jadi kalau seringkali saya umpamakan, kalau hanya mobil ada, lancar kali mesinnya, tapi kalau nggak ada remnya, mungkin semua kita ketakutan di atas. Jadi kalau hamba Tuhan itu hanya tahu pimpinan Tuhan, tapi nggak tahu dia dilarang Tuhan, kurasa itu mirip kali dengan mobil tanpa rem. Karena Paulus di sini penuh dengan Roh Kudus, dua-dua itu menjadi bagiannya. Tahu dia pergi, dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi tahu pula dia ada remnya. Dicegah oleh Roh Kudus tidak mengabarkan Injil di sini. Iya, tidak dikatakan apakah maju atau tidak, tetapi Roh Kudus dan Roh Kristus, Roh tidak mengizinkan mereka di sini. Paulus mengalami larangan, pergi dan tidak. Itulah ciri yang kita mau dengarkan dalam cerita kita ini tadi. Baru berhentikah mereka? Itulah ayat 8. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Jadi kalau dilarang bukan berarti stop, tetapi tidak boleh di sini. Kalau nanti Anda membahasnya inilah nanti 1 dan 2 Timotius, inilah nanti 1 dan 2 Petrus. Daerah yang dilarang inilah nanti Petrus menulis surat kepada jemaat-jemaat di Galatia dan di daerah Asia Minor ini. Ya, jadi nanti bisa kita dapat, oh ini lupanya alasannya, makanya Paulus tidak izinkan Tuhan mengabarkan Injil di sini, karena nanti mungkin Petrus akan masuk ke daerah ini sesudah dia meninggalkan Kaisarea. Kan dia sudah meninggalkan Yerusalem dan dia tidak lagi ke Yerusalem. Ya, oke, inilah yang bisa kita lihat dalam hidup hamba Tuhan ini. Tahu pergi dan tahu jangan. Kalau kita hanya tahu pergi dan tidak tahu jangan, itu ibaratkan kita punya mobil tak lancar kali tapi tidak punya rem, maka sangat berbahaya nanti di dalam pelayanan kita. Kalau Anda tanya saya, sudah beberapa kali hal ini Tuhan nyatakan, bukan 1-2 kali. Waktu di Kalimantan sama, waktu di NTT, di Kupang sama. Ya, waktu mula-mula mengabarkan Injil di Tanah Karo ini sama. Waktu melintasi Danau Toba sama. Begitu berapi-apinya saya mengabarkan Injil. Tapi pada suatu hari Tuhan katakan, jangan lagi beritakan Injil di daerah ini. Dan sampai hari ini kuingat, sudah berapa puluh tahun tidak kembali lagi saya ke daerah itu. Tahu pergi dan tahu jangan. Itulah pimpinan Roh Kudus yang benar bagi setiap hambanya. Maka mereka melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Ayat 9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami.
Hamba Tuhan tadi tidak give up, melanjutkan perjalanannya sampailah dia di Troas. Dan di Troas itulah nanti mulai pekabaran Injil ke Eropa. Nanti Anda langsung bayangkan Injil nanti bubar semua di Asia, maka Inggrislah nanti yang memegang Injil. Maka ke dalam bahasa Inggrislah Anda lihat Alkitab yang paling banyak nanti diterjemahkan pertama dari bahasa Latin. Jadi misi dimulai Allah karena ada nanti goalnya di dalam abad-abad yang selanjutnya. Inilah panggilan dari Makedonia waktu mereka sampai di Troas. Nanti Anda bisa lihat mapnya. Dari sampai mereka di Troas, Tuhan memberikan satu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, berangkatlah kemari dan tolonglah kami. Ini bukan Roh Kudus yang berbicara, tetapi Tuhan menyatakan pimpinannya melalui penglihatan. Jadi kalau Anda sudah bisa lihat bagaimana hamba-hamba Tuhan dipimpin dalam Kisah Para Rasul ini, di sini ada satu penglihatan untuk memimpin Rasul Paulus. Kalau Filipus malaikat ya, baru Roh Kudus. Baru ayat 10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ayat 10 ini sudah mulai pakai istilahnya kami ya, karena mungkin Lukas sudah ikut dalam tim ini. Karena sudah melintasi, karena Lukas ini kan berasal dari kota Kolosea. Jadi daerah-daerah yang dilarang tadi itulah kampungnya Lukas. Kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Kenapa dia pakai kata kami? Supaya keputusan Roh Kudus adalah keputusan bersama. Walaupun anak buahnya Paulus kan semuanya masih baru. Silas, Timotius, baru masuk di sini Lukas. Yang paling dewasa di antara mereka itu adalah Paulus. Tapi dia tidak mengatakan demikian, tapi dia mengatakan kami. Tapi yang mendapat penglihatan adalah oleh Paulus. Suatu penglihatan itu diberikan kepada Paulus, tapi itu dibagikannya kepada anggota timnya. Dengan demikian mereka mengambil kesimpulan bahwa mereka telah dipimpin oleh Allah memberitakan Injil ke daerah Makedonia. Tadi dilarang, sekarang pintu terbuka. Allah melarang dan Allah yang membuka. Inilah yang benar di dalam pimpinan Roh Kudus bagi kita masing-masing. Baru dilanjutkannya ayat 11. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di daerah Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Sampailah di kota Filipi. Jadi nanti waktu kita membaca bagaimana nanti terjadinya di Filipi, tapi kita sudah melihat bagaimana Roh Allah melarang dan bagaimana Allah memberikan penglihatan, memimpin mereka, akhirnya mereka juga taat. Jadi waktu dilarang pun mereka taat. Karena yang paling sulit kan dilarang kita nggak taat. Itu yang paling susah. Jangan katanya baru kita katakan, ini kan mengabarkan Injil. Ya itulah biasanya. Waktu Tuhan larang, janganlah kau di sini mengabarkan Injil, aku tidak pernah melawan. Tapi semua jemaat mengatakan, kan Bapak berhasil di sini. Lihatlah, ini mau dibaptis. Ini mau begini, ini mau begini. Masa Bapak tega meninggalkan orang-orang kafir ini? Yang sudah lama diberitakan tak mau bertobat, ini kok sudah siap untuk dibaptis. Masa Bapak nggak mau tinggal sampai baptisan saja pun Pak? Janganlah tinggalkan jemaat yang begitu maju.
Kalau ada yang kurang, Bapak katakan supaya kami memenuhi apa yang menurut Bapak kurang di tempat kami ini. Tapi karena dia tidak mengerti panggilan itu, hanya saya katakan sampai di sini kami akan kembali. Semua orang kata heran, kenapa dia pergi ya? Kan berhasil kali pelayanan di sini. Jemaat langsung berlipat-lipat. Persiapan untuk baptisan, persiapan untuk pemberkatan gitu. Semuanya baik. Masa dia tinggalkan seperti itu gitu. Tetapi kalau Tuhan katakan pergi, kalau Tuhan katakan jangan di sini, kan nanti ada orang lain yang ya, karena ini kan bukan ladang kita, kita kan hanya hambanya. Nah, sampailah mereka di Filipi. Nanti Anda bisa baca sesudah Filipi ini apa yang terjadi. Dan kalaulah boleh pengertianku sampai sekarang, kalau panggilan ke Troas ini Paulus tidak patuhi, maka Injil akan berhenti di daerah pegunungan Betania. Karena ini tadi semua di daerah ini, daerah Galatia, daerah padang gurun. Maka Injil tidak akan sampai ke daerah Eropa. Allah sudah mempersiapkan bahasa Injil pada hari ini adalah bahasa Inggris. Itu yang dikuasai oleh Eropa. Maka pada musim Perang Dunia Kedua sudah kelihatan benar bahwa Injil itu dipakai dalam bahasa Inggris sampai hari ini. Jadi adalah baiknya kalau Paulus mentaatinya, meninggalkan daerah Asia, tapi masuklah dia ke daerah Eropa. Itulah daerah Makedonia. Kota panggilan yang pertamanya adalah kepada orang di Filipi. Nanti sesudah kita baca di Filipi, baru kita bisa lihat Tuhan rupanya memimpinnya. Tapi seringkali kita renungkan, mengertikah Paulus waktu dia dalam keadaan ini? Maka semua menafsirkan, tidak tahu Paulus apakah nanti ini program Allah, karena dia tidak sampai melihatnya. Hanya dia sampai melihatnya, ya sampai nanti dia di Roma, meninggallah dia. Kekaisaran Romawi 400 tahun lagi masih berkuasa. Kan gitu kekaisaran Romawi, 400 tahun baru kekaisaran Romawi nanti luntur. Nah, jadi dia tidak lihat. Tapi perjalanan yang Tuhan sudah tetapkan ini akan membawa dampak kepada Injil, kepada keseluruhan dunia. Maka benarlah Tuhan katakan, kamulah saksiku sampai ke ujung dunia. Sampai Filipi, nanti ini masuk daerah lain. Dan itulah yang kita renungkan sebagai hamba Tuhan. Sejauh mana nanti dampaknya? Kalau aku mentaatinya ini, walaupun ini berhasil, sejauh mana nanti dampaknya? Karena itu pertimbangan kami waktu terakhir kali meninggalkan jemaat yang begitu baik, semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Baru saya renungkan sekarang, kalau kami tetap tinggal di tempat itu, maka tidak akan terjadi lanjutannya. Paling-paling gereja di mana kami melayani semakin hari semakin besar. Tetapi panggilanku kan bukan untuk gereja besar, tetapi supaya misi sampai ke ujung dunia. Nah, makanya pimpinan Roh Kudus di dalam Kisah Rasul ini, kalau Anda tanya saya, inilah doa kita bersama. Supaya ada di antara kita dicegah oleh Roh Kudus kalau salah kita. Tapi kalau Tuhan mau kita berangkat, supaya Roh Kudus juga memimpin kita yang jelas. Walaupun kita tidak lihat bagaimana nanti ujungnya pelayanan itu terserah kepada yang punya tuayan. Nanti dia yang mengarahkannya. Maka dalam doa kita, marilah kita memiliki kerinduan dalam hati kita supaya kita tahu dipimpin oleh Roh Kudus. Sebagai dia Tuhan kita, kita ini hambanya. Masa ada hamba nggak pernah diperintah Tuhan? Barulah Tuhan ini senang waktu dia memerintahkannya, kita mentaatinya. Secara negatif bisa juga. Anda kan tadi lihat positifnya. Bisa juga. Secara negatifnya, kenapa mereka ini keliru? Kan 2 kali keliru. Tapi ini bukan benar kali. Tapi Anda bisa mempertimbangkannya. Ya, karena perkelahiannya dengan Barnabas. Dia tidak bisa lagi lewat Siprus. Dia harus lewat kampungnya sendiri. Padahal misi yang pertama harus lewat Siprus. Siprus itu kan lautan.
Kampungnya Tarsus ini kan semua Galatia dan Misia ini kan daerah pegunungan. Haruslah di daerah itu. Karena ke daerah itu ya semakin dalamlah dia ke pedalaman. Iya, karena dia rasa ke daerah pedalaman itulah dia mengabarkan Injil. Jadi salah start pointnya dari Yerusalem, dari Antioquia, masuknya ke daerah Syria dan daerah Kilikia tadi. Tetapi orang ini lewat Siprus. Tapi negatifnya juga sama Barnabas ada. Maka hilanglah kesempatan bagi Barnabas mengikuti panggilannya Paulus. Nah, mungkin Anda katakan, oh ini hanya rekaan Bapak Joshua. Bisa juga, benar. Hanya merupakan rekaan. Maka Barnabas hilang. Dan Paulus harus diarahkan karena dia memilih jalan Tarsus. Dia bukan memilih jalan Siprus. Kalau tadi dia melalui jalan Siprus, kan dia tidak lewat daerah Betania. Dia tidak lewati jalan darat, dia akan melewati jalan laut. Dan Troas itu adalah pinggiran laut. Dari Troas itulah menyeberang ke daerah Makedonia, Kabupaten Makedonia. Itulah kota pelabuhan Filipi yang mereka akan cari di sana. Di daerah itulah dia. Nah, inilah secara negatifnya. Tapi itu kurasa juga tidak terlalu benar. Tapi itulah dalam pikiran saya, kenapa di sini Paulus kok begitu baiknya selama ini Roh Kudus memimpinnya, tapi kok keliru dia 2 kali. Ya, tetapi walaupun dia keliru 2 kali, Tuhan tetap mengarahkannya supaya panggilannya ini mencapai bangsa-bangsa lain sampai nanti ke Roma sesudah menyelesaikan daerah ini. Karena setiap terjadi persekutuan kan mendatangkan kebaikan. Tetapi terjadi juga perselisihan juga mendatangkan negatif. Jadi kalau ini benar, maka Paulus di sini saya rasa tepatlah eksegesiku dan tepat jugalah Barnabas kupikir. Walaupun nanti di kemudian hari bisa kita lihat Markus kembali nanti bersama dengan Petrus. Dia bukan bersama dengan Paulus. Hanya terakhir kali nanti Paulus mengingatkan. Tapi Injilnya Markus adalah Injilnya Simon Petrus. Dari Simon Petrus dia dapat sehingga Markus menuliskan Injil. Nah, apa yang kita simpulkan dalam cerita ini? Yang kita simpulkan dalam cerita ini, berkembanglah misi. Roh Kudus tetap menyertai hambanya ini dan mengarahkannya supaya tercapai sasarannya. Maka kita katakan Markus pun tidak dibuang Tuhan, maka diangkut oleh Barnabas. Kan begitu ini. Paulus pun salah, tapi tidak dibuang Tuhan, tapi Roh Kudus juga ngapain? Mengarahkannya. Bahkan dibantunya dengan penglihatan masuk ke Troas, dan dari Troas mereka bisa menyeberang. Maka bisalah kuat iman kita. Maka orang yang bermotivasi yang baik, walaupun dalam sesuatu hal kurang pengertiannya, Allah masih bisa mengarahkannya sampai tercapai tujuannya lewat hambanya ini. Inilah yang bisa saya uraikan. Kalau besok masih Tuhan izinkan kita mencoba. Kalau Allah mengutus, pasti ada orang yang sudah bersedia ataupun yang sudah disiapkan Allah apanya? Hatinya untuk menerima Injil. Langsung Anda katakan, oh pantaslah jemaat Filipi berdiri sama dengan Papos gubernur Siprus bertobat. Pantaslah orang-orang di Antioquia Pisidia rame-rame mendengarkan Injil. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur bagaimana hamba-hambamu terdahulu. Boleh kami tiru bagaimana mereka mendengar dilarang oleh Roh Kudus, dilarang oleh Roh Yesus. Walaupun motivasinya mengabarkan Injil itu baik, tapi Tuhan tidak mengizinkannya. Tetapi sesudah mereka meneruskan perjalanannya, Tuhan juga memberikan penglihatan untuk sampai di Troas dan masuk ke daerah Makedonia. Tuhan kami Yesus, kalau ada di antara kami ini sedang di dalam persimpangan jalan untuk mau mengetahui pimpinan Roh Allah di dalam hidup mereka, dengan cerita ini kami dapat diyakinkan, walaupun 2 kali salah, masih Tuhan larang. Langkah yang ketiga,
Tuhan memberikan pimpinan yang jelas. Terpujilah namamu. Demikian juga Barnabas bersama dengan Markus yang sudah meninggalkan mereka. Sekarang kami bisa melihat semua hamba-hambamu ini ada di dalam kasih karuniamu untuk pergi memberitakan kasih karunia ke tempat-tempat yang Tuhan telah tetapkan. Kami berdoa supaya Roh Kudus masih berbicara ke tengah-tengah perjanjiannya ini. Karena kami mengaku itulah kesukaan anak-anak. Kalau ibunya berbicara kepada anaknya lebih daripada kesukaan yang lain, sebagai hamba, sebagai orang-orang percaya, sebagai jemaat, yang paling menenangkan hati kami kalau Tuhan Yesus berbicara kepada kami masing-masing, baik itu larangan. Mana tahu kami berada di dalam jalan yang salah. Tuhan ingatkan kami supaya kami mentaatinya. Dan berikanlah petunjuk supaya kami berjalan di dalam yang Engkau kehendaki dengan damai dan sukacita. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya, Yesus yang mengarahkan hidup kami masing-masing. Amin.